Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Tilmid wa tilmidah. Al-faslu as-sadis. Kita akan belajar tentang Lughatul Arabiyyah. Al-an ad-darsa al-Lughatul Arabiyyah, yaitu tentang at-tarkib. At-tarkib adalah struktur gramatika, atau di dalam bahasa Inggris yaitu English grammar. Sebelum Ustazah menerangkan ini, Ustazah mau tanya, bagaimana atau masih ingatkah pelajaran yang sebelumnya yang Ustazah kasih ke kalian? Kalau masih ingat atau masih sudah lupa, Ustazah akan menerangkan tentang fi'il madi. Fi'il madi, apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau yang sudah terjadi. Kalian sudah pernah belajar tentang fi'il, ya? Fi'il madi atau fi'il mudhari'. Yang kita pelajari hari ini yaitu fi'il madi atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Dalam fi'il madi ini, contoh misalkan qara'a. Qara'a adalah fi'il madi. Fi'il madi qara'a itu bila disambungkan dengan dhamir, kita akan membahas tentang dhamir muttasil, ya. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil adalah dhamir atau kata ganti. Contoh, misalkan saya membaca. Di dalam bahasa Arab biasanya saya adalah ana. Ana adalah saya. Membaca di dalam bahasa Arab adalah qara'a. Ana qara'a. Tetapi ketika kita masuk dalam at-tarkib atau gramatika dalam bahasa Arab, kita masuk ke dhamir muttasil, kata ganti. Contoh qara'a. Qara'a adalah fi'il madi. Fi'il madi qara'a baca, membaca. Kita sambungkan dengan dhamir muttasil berupa ana. Ana itu biasanya dhamir muttasil bisa diganti dengan tu. Ya. Dhamir ana, anta, anti, dan nahnu. Ana adalah saya. Dhamirnya bisa diganti dengan tu. Anta itu pakainya ta. Anti pakainya ti. Dan nahnu pakainya na. Ini panjang, ya. Contoh fi'il madi yang pertama adalah qara'a. Qara'a membaca. Ketika disambungkan saya membaca, kamu kalau yang masih awal belajar hanya kamu bisanya ana qara'a. Tetapi ketika sudah belajar dhamir atau kita belajar tentang struktur gramatika di dalam bahasa Arab, maka dengan kata ganti yaitu qara'tu. Asalnya ana diganti dengan dhamir muttasil tu atau qara'tu. Qara'tu. Fi'il madinya qara'a. Kalau kamu fi'il madinya qara'a, pakai dhamirnya anta. Jadi apa? Diganti belakangnya jadi ta, qara'ta. Contoh, tinggal yang awalnya qara'a, asalnya qara'a. Ini semuanya huruf hidup. Huruf hidup setelah disambung dengan dhamir muttasil, maka dhamir, contoh misalkan ini dhamir muttasil yang pakainya anta, kamu. Jadi ketika disambungkan dengan dhamir
mutasil, maka huruf pada fi'il madhi yang terakhirnya dimatikan. Contoh, qoro'a tidak bisa dibaca qoro'atu, qoro'ata, tidak. Tapi ketika masuk dalam fi'il madhi diganti ininya mati jadi qoro'ta. Nah, kalau pakai anti, domir anti, qoro'ti. Pakai nahnu, qoro'na. Ingat kembali, domir atau domir mutasil pakainya ana, anta, anti, dan nahnu. Nah, di sini domirnya juga bisa diganti dengan tu, ana dengan tu, anta dengan ta, anti dengan ti, dan nahnu dengan na. Jadi qoro'a pakai ana, qoro'tu. Pakai anta, qoro'ta. Pakai anti, qoro'ti. Pakai nahnu, qoro'na. Jadi baca panjang, jangan dibaca qoro'na, jangan qoro'na. Ini contohnya apa? Saya membaca Al-Quran. Nah, menurut kalian apa bahasa Arabnya saya membaca Al-Quran? Ingat kembali, kalau saya adalah ana domirnya bisa diganti dengan tu. Ana, domir ana ini diganti dengan tu, ana, tu ya. Terus membaca itu qoro'a. Nah, qoro'a, terus Al-Quran, saya membaca Al-Quran. Bisa ana itu tadi diganti dengan tu. Berarti saya membaca Quran ini memakai domir atau kata ganti ya. Kata ganti jadi qoro'tul Qur'an. Qoro'tul Qur'an ya. Jadi tidak usah ana qoro'a Al-Quran. Tidak, tapi ketika kamu sudah belajar ini bisa diganti dengan tu atau qoro'tul Qur'an. Itu sudah mewakili dalam arti saya membaca Al-Quran. Diingat kembali, kita Ustazah ulang kembali. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau ya. Kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau sudah terjadi. Beda dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan sedang terjadi atau sedang dilakukan. Nah, tuh perbedaannya. Terus diingat kembali, domir ana pakainya tu, domir anta pakainya tak, domir anti pakainya ti, dan nahnu pakainya nah. Namanya dibaca panjang ya. Oke. Selanjutnya silakan nanti anak-anak mengerjakan. Ustazah kasih soal ya. Soal tentang fi'il madhi yang disambungkan dengan domir muttasil. Dan Ustazah di sini Ustazah ngasih contoh. Anak-anak ada yang sudah paham apa belum? Kalau belum, Ustazah kasih contoh satu lagi. Kamu tahu apa bahasa Arabnya fathah? Apa bahasa Arabnya membuka? Nah, membuka itu bahasa Arabnya fathah. Nah, fathah itu adalah fi'il madhi. Fathah adalah fi'il madhi. Ketika fathah atau fi'il madhi disambungkan dengan domir mutasil, maka domir mutasilnya, contoh domir mutasilnya pakainya nahnu. Nah, silakan apa? Ya, tuh. Nih, fathahnya jadi fathahna. Fathahna ya. Yang asalnya fathah ditambahi domir nah berubah
yang asalnya fathah jadi fathah. Nah, huruf terakhirnya itu disukun atau dimatikan, fathah panjang, ya. Atau bisa pakainya dengan saya membuka. Saya membuka. Saya membuka. Membuka itu bahasa Arabnya fathah. Ditambahi dengan saya dengan domir tu atau ana, domir pembahasannya tu. Jadi fathah tu. Contoh lain, saya membuka pintu. Saya membuka pintu. Kira-kira apa bahasa Arabnya saya membuka pintu? Nah, tentu kalian tuh sudah ingat pintu itu apa ya? Babun. Babun adalah pintu. Tadi saya itu ana. Ana bisa diganti domir mutasilnya dengan tu. Sedangkan membuka adalah fathah. Jadi ketika disambungkan di dalam bahasa Arab, saya membuka pintu. Fatahtu al-bab. Jadi tidak perlu diganti ana fataha al-bab. Langsung saja pakai fatahtu al-bab. Saya membuka pintu. Selanjutnya anak-anak menjawab soal ustazah. Kapan namrah? Berapa soal? Kapan namrah soal? Yang pertama zahaba. Nah, zahaba nanti diganti dengan pakai dhamir ana, anta, anti, dan nahnu. Zahaba. Soal yang kedua, roja. Ingat kembali, zahaba artinya pergi, roja'a artinya pulang, ya. Terus selanjutnya boleh qara'a. Nah, hanya 3 saja soal dari ustazah. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kamu, ya, khususnya bagi anak-anak yang mau melanjutkan di sekolah-sekolah Islam atau pondok-pondok pesantren. Insya Allah ketika kalian belajar di pondok pesantren atau sekolah Islam, tentu ada pelajaran bahasa Arab. Nah, ini akan menunjang kamu di dalam menambah wawasan ilmu di dalam bahasa Arab. Nah, insya Allah ada manfaatnya, ya. Baik, untuk pelajaran hari ini, li ad-darsa al-lughat al-arabiyyah al-fasl sadis al-an kelas. Mohon maaf jika ada kata-kata yang memang kurang dimengerti di anak-anak. Silakan anak-anak nanti bisa WA ke ustazah. Nanti jawaban ini juga silakan setelah dikerjakan langsung ke ustazah. Syukran katsiran. Ila liqa. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan agar kita terhindar
dari KIF atau COVID-19. Itu saja pelajaran bahasa Arab dari Ustazah, pelajaran tentang at-tarkib, struktur gramatika fi'il madhi. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi